Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Nah, pada sore hari ini mendung di belakang gue dari Perth, Australia. But today we're going to talk satu hal ya. Persiapan Indonesia menjelang round 4 minggu depan tanggal 8. Tadi malam baru mendapat kabar Emil Audero mulai dicedera. Something wrong with otot pahanya. Dan ini membuat keadaan Indonesia cukup kritis karena sampai saat ini kita belum tahu ya. Kita belum tahu bagaimana kebugaran dari Martin Paz. Nah, dari yang dipanggil yang tersisa adalah Hernando Ari, which is kita semua tahu Hernando bukanlah kiper yang jelek, punya pengalaman di Piala Asia 2023 dan punya juga pengalaman di Asia U23 Junior ya, di mana dia mengawal gawang Indonesia sampai ke semifinal bahkan playoff Olimpiade, oke? Tapi satu hal yang kita tahu, Hernando juga memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam mengantisipasi bola-bola atas, dalam mengantisipasi bola-bola crossing dari sayap. Jika itu terjadi, Hernando akan membuat kita semua sangat deg-degan, ya. Whether he will get it or not. Tapi kelemahan Hernando ada di situ. Sementara Emil Audero dan Paz jauh lebih baik di area itu. Shot stopping dan one-on-one Hernando cukup baik, tapi Hernando juga one-on-one juga sedikit lemah di situ. Nah, itu yang membuat kita sedikit khawatir. Dan kita lihat apakah Emil Audero benar-benar tidak bisa memperkuat Indonesia nanti. Kita masih menunggu perkembangannya. Martin Paz dikabarkan sudah pulih dan akan bisa bermain, tapi we never know saat ini ya, karena Paz sendiri sudah tidak bermain selama sebulan terakhir ya, lebih dari sebulan terakhir di LAFC. Di luar tiga yang dipanggil ada Nadeo Argaminata, yang menurut saya penampilan dia cukup stabil ya, tapi Nadeo adalah Nadeo dan Hernando adalah Hernando. Mulai dari saving sampai dengan blunder sudah merupakan bagian dari performa mereka yang seringkali membuat kita juga deg-degan ya. Nah, terakhir kali Nadeo memperkuat Indonesia adalah ketika kita dikalahkan Irak 5-1 ya di Basrah, dan hal itu memang membuat kita deg-degan untuk melihat Nadeo kembali di bawah Mister Gawang Indonesia. Nah guys, apa solusinya? Menurut saya sih ada satu orang yang selama ini terlupakan, Cyrus Margono. Apakah ini waktunya Cyrus untuk diberi kesempatan oleh Patrick Kluivert? Karena seperti yang saya tahu, Sjoerd Woudenberg sendiri sudah pernah mengunjungi Cyrus dan berfoto, walaupun kemudian dia hapus dari sosial medianya Sjoerd ya. Tapi apakah ini waktunya Cyrus Margono untuk maju? We never know, itu punya peluang jika memang dipastikan Martin Paz belum terlalu fit, kemudian Emil Audero dipastikan fix, confirm tidak bisa memperkuat Indonesia. Saya pikir Indonesia perlu membuka hati, pelatih Patrick Kluivert perlu membuka mata juga. Cyrus Margono perlu diberi kesempatan karena Cyrus bermain di Liga Kosovo dan saat ini bersaing di papan atas. Penampilannya sangat baik so far ya. Dia berusaha untuk bisa bermain di Eropa di level yang cukup tinggi, dan ya, saya pikir dia layak diberi kesempatan jika PSSI mau dan jika Patrick Kluivert dan Sjoerd Woudenberg terutama sebagai pelatih kiper mau. Karena bagi saya di Indonesia, di luar Nadeo dan Hernando Ari, tidak ada lagi yang menurut saya bisa diandalkan di bawah gawang Indonesia. Terlalu sedikit kiper-kiper yang ada, masih terlalu hijau, apalagi untuk level round 4, level sekeras itu. Saya pikir Hernando Ari pun dan Nadeo pun akan merasa gugup untuk mengawal gawang Indonesia.
Kita butuh kiper-kiper yang sudah biasa menghadapi tekanan tinggi, level kelas tinggi. Dan untuk itu, mohon maaf, Hernando Ari dan Nadio belum sampai di situ. Ya, so mari kita berharap semua yang terbaik. Kita berharap Pas cukup fit buat bermain, atau Emil karena kemarin langsung tidak dipaksakan untuk bermain, sehingga bisa saja itu memerlukan istirahat yang sedikit. Saya sendiri sih nggak tahu ya bagaimana harusnya nanti. Tapi ya, Emil Audero atau Martin Pas cukup fit. Jika tidak, mungkinkah ini waktunya Cyrus Margona dipanggil? We'll see. Thank you sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channelnya, like videonya. Kasih pendapat teman-teman di bawah. Bagaimana pendapat kalian seharusnya ya. Thank you so much and until next time.